selingkuh. Selingkuh lagi ya. Masalah perselingkuhan lagi. Aduh, gitu. nggak selesai-selesai. Arab, ada lagi nama-nama ini itu. Makin banyak ya perselingkuhan sekarang ya. Iya, padahal kita udah ada loh podcast episode 17. Itu sudah ngomong tentang agar tidak terjadi perselingkuhan, tanda-tandanya. Tanda-tandanya, Kan? Iya. Sekarang kita harus mengupas lagi masalah ini. Nonton, pada nonton. Udah gitu yang bikin ibu sebel, kalau ada perselingkuhan, ceweknya pasti yang disalahin. Nah, walaupun sebenarnya sangat jadi kontradiktif gitu. Di satu sisi ada statement bahwa wanita selalu benar. Gitu. Enggak, buktinya cewek yang selalu disalahin kalau Disalahin, ya. perselingkuhan. Kurang apalah, kurang inilah, tidak bisa menjaga rumah tangga lah. Iya. Ya kan? Dan, udah kita bahas aja Dan itu. Oh ya sudah, baiklah. Kita bahas saja tentang perselingkuhan ini. Kenapa kalau berselingkuh wanita yang lebih disalahkan, yang selalu disalahkan? Kenapa ya? Mari kita bahas tuntas di episode ini. Jangan lupa sebelum kita mulai silakan like, subscribe, share dulu channel YouTube Diani Pranata ini. Kemudian follow juga Instagram Diani Pranata dan dapatkan banyak informasi menarik tentang podcast Dunia Diani. Jadi, kenapa wanita yang lebih sering disalahkan ketika terjadi perselingkuhan? Ibu baca saja. Soalnya sudah disiapkan ini. Katanya penyebab perempuan sering disalahkan kalau ada kasus perselingkuhan, menurut penulis katanya Mary Ann Ferguson dalam bukunya Images of Women in Literature, dia mengatakan pandangan ini lekat dengan stereotip perempuan sebagai simpanan dan objek seksual. Iya. Memang wanita stereotip dijajah ya. pria sejak dulu ya. Ya kan? Apa lagunya wanita dijajah pria gitu. Dulu. Oh kalau dia ini wanita dijajah pria itu dulu. Oh itu dulu. Itu dulu. Jadi memang karena dianggap dalam tanda kutip sosok yang tidak diutamakan begitu ya. Jadi sering sekali lebih kalau disalahkan. lihat sejarahnya kan begitu ya. Kalau kita bicara di kitab suci, sekarang jadi kayak mimbar agama. Tapi dia ini bicara secara sudut pandang Katolik lah, karena saya Katolik ya. Kalau bicara tentang agama lain itu nanti bawa narasumber saya, ya. Nah kalau Katolik, kalau saya salah-salah dikit paling aku dosa ya sama pastor ya. Tapi kalau saya nggak salah nih, kalau kita lihat dari zaman dulunya, ingat nggak waktu ada seorang wanita yang kedapatan berzina itu loh, lalu dibawa ke Yesus, itu kan wanitanya. Padahal kan berzina ada cowoknya dong. Iya, sendiri. Masa sendiri? Nah itu cowoknya mana? Ya kan sebenarnya dari kisah itu aja udah kelihatan kok yang dihakimi perempuannya nih, yang mau ditimpukin batu gitu kok perempuannya, lakinya enggak. Terus juga ada kisah ini nih Dan, kalau ingat juga di kitab suci juga, yang Yesus menggandakan roti dan ikan. Apa sih? Tunggu. Iya 5 roti 2 ikan. Kamu lebih hafal lagu sekolah minggu kan daripada isi kitab sucinya. Nah iya sisa 12 bakul itu ditulis di situ. Saat itu yang hadir adalah 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, tidak dihitung kan, jadi dari sejarahnya tuh emang wanita tidak dihitung. Tapi kamu ngomong-ngomong tahu nggak kenapa gitu dari kitab suci? Kenapa dibilang cuma 5.000 laki-laki? Kalau ada perempuan nggak sisa 12 bakul. Bawa resep. Pulang semua. Iya, tapi dari situ memang menunjukkan itu bercanda ya, sahabat Yani. Bercandaannya Romo, kalau saya ingat Romo Hendaryono kalau nggak salah yang ngomong tuh bercandanya Romo. Iya, dan Romo aja bercanda. Nah, melihat dari perjalanan panjang gitu, bagaimana wanita menjadi sosok yang tidak diutamakan. Iya, jadi memang dari zaman dulu tuh kayaknya wanita tidak diperhitungkan, sehingga kalau ada yang salah-salah perselingkuhan wanita juga yang disalahkan gitu. Nah menurut Diani, kalau saya bilang ya, wanitanya yang harus juga speak up kalau zaman sekarang. Jadi jangan membiarkan diri juga ya udahlah menerima selalu jadi pribadi yang disalahkan gitu, jangan gitu. Kayak misalnya terjadi di kantor misalnya atau dimanapun lah, di kampus gitu, tahu-tahu di sexual harassment sama dosen atau kalau di kantor sama bos ya,
ada yang misalnya nih nyubit pantat karyawan wanita, bos laki-laki. Jangan si wanitanya merasa ya udahlah, saya ngalah aja, diem aja, itu bos nanti saya dipecat, ya salah. Jadi kita harus berani speak up sebagai perempuan bahwa itu wrong, itu salah. Misalnya apaan sih Pak, atau terhadap figur yang lebih di atas kita, entah itu dosen atau apa yang maksudnya di atas. Kalau kita diperlakukan seperti itu harus berani speak up. Itu salah satu cara supaya wanita itu juga mulai dihargai ya. Yang membuat sedih adalah seringkali orang-orang terdekat dari si wanita ini, keluarga ini, ketika terjadi perselingkuhan atau dia menjadi korban pelecehan, selalu yang udah deh diem aja, nanti keluarganya malu. Iya, nah itu makanya jadi keluarga juga harus fair menurut saya melihat masalah ini, dilihat dari sisi dua-duanya. Nggak bisa nyalahin yang satu, nggak bisa minta yang satu sabar ngalah, nggak bisa. Ya dua-duanya sama-sama salah. Jadi kalau Daniel tadi nanya ke dia nih, gimana sih Bu kalau udah terjadi nih misalnya ya perselingkuhan ini? Ya satu, kalau saya bilang dari sudut keluarga, keluarga harus bisa memaafkan juga dua-duanya, menerima dua-duanya dan tidak menghakimi dua-duanya. Yang lebih gawat dan ada malah keluarga yang misalnya gini, malah ngompor-ngomporin salah satu anaknya yang udahlah dia udah selingkuh gitu, kamu ceraiin aja, cari orang lain. Nah itu juga sikap keluarga yang salah. Kecuali kembali lagi KDRT ya, kembali lagi itu loh sahabat Diani, ingat episode Diani yang lalu, Diani menyetujui dalam tanda petik perceraian. Saya kan sebenarnya gerakan anti cerai, tapi saya menyetujui perceraian kalau membahayakan jiwa dan raga. Itu memang, misalnya anaknya Diani, anak perempuan udah setengah mati gitu, dipukulin babak belur, ya masa saya bilang sama anak saya sabar ya, masa nunggu sampai dia mati? Enggak gitu ya. Tapi maksud saya ini hanya untuk urusan perselingkuhan aja, gak ada urusan KDRT. Tapi misalnya entah suaminya selingkuh, entah istrinya yang selingkuh, jangan pihak yang anaknya tuh diselingkuh itu malah ngomporin cerai aja. Karena memang selalu dalam rumah tangga harus ada ruang pengampunan. Seperti Diani pernah bahas, 4 pilar pernikahan, salah satunya adalah pengampunan atau memaafkan. Jadi kalau keluarga malah ngomporin, udah ceraiin aja karena dia udah selingkuh, ya di mana ruang untuk pengampunan. Tapi keluarga tidak boleh membenarkan, gitu juga tidak boleh. Kayak misalnya nih suami yang selingkuh, ini anak yang punya anak laki ya, iyalah kamu selingkuh bener, emang yang salah istri kamu sih, selalu nggak pernah dandan sih, nggak pernah melayani kamu dengan baik, nggak boleh begitu. Jadi ini benar-benar perselingkuhan ini salah dua-duanya. It takes two to tango, nggak bisa disalahkan yang perempuan aja atau yang laki saja, salah dua-duanya. Ketika sudah terjadi, yang pertama adalah dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga melihat untuk secara objektif. Iya, melihat secara objektif, jangan memihak siapapun. Ya udah, kita harus mengakui salah dua-duanya. Pokoknya kalau berselingkuh ini salah dua-duanya. Entah si istri yang kurang atau suami yang kurang atau bagaimanapun. Nah, jadi keluarga harus objektif, menerima. Kedua adalah ya introspeksi juga ya dari masing-masing pasangan. Ya jangan salah-salah ya karena kamu begini, karena kamu begini, introspeksi. Ketiga, mengampuni. Harus mengampuni. Dan yang keempat, kalau Diani bilang tadi supaya tidak terjadi, kalau itu tadi yang sudah terjadi ya, 3 itu. Tapi yang keempat, wanita juga harus speak up. Satu hal lagi tadi juga Bu Diani mengatakan bahwa ini bisa terjadi dimanapun, dan sekarang bisa dikatakan diperparah dengan kondisi sosial media yang boom gitu, semua orang bisa berhak berkomentar, semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya, dan ketika ini naik ke sosial media semakin panas nih Bu dengan pendapat netizen sebagai masyarakat nih, untuk Bu Diani. Jadi sebagai masyarakat dan khususnya yang kecimpung sih ya di dunia sosial media seperti kita ini lah, podcaster lah, YouTuber. Kalau ada suatu masalah, jangan cepat-cepat menghakimi salah satu. Lihat dari sudut pandang dua-duanya. Dan terutama media juga yang suka menciptakan istilah-istilah itu, kayak pelakor itu tadi. Ya kalau ada pelakor, ya ini ada pebinor dong ya, perbinoran ya. Jadi jangan cuma pelakor aja. Ya media yang kadang-kadang juga menurut saya punya andil atas sesuatu yang negatif, kayak misalnya nih
di media juga nih, kutunggu jandamu, siapa berani jadi janda. Terus ada istilah duren, duda keren gitu ya. Jadi kadang-kadang hal-hal begini yang membuat orang ya udah deh, kalau terjadi perselingkuhan atau ketidakcocokan cerai aja gitu. Maka kita sebagai yang berkecimpung di media, saran saya tetap bijaksana. Kalau ada segala peristiwa dilihat dari dua sisi, jangan cuma satu. Faktanya yang dilihat ya, bukan katanya, tapi faktanya. Dan kembali yang tadi yang saya bilang, supaya wanita tidak disalahkan saja, kan ini sebenarnya temanya ke sana ya. Wanita harus berani speak up, itu juga dia nih melihat kepada sejarahnya Raden Ajeng Kartini. Kan beliau memperjuangkan emansipasi wanita. Jadi wanita, kalau kita sampai nggak berani memperjuangkan hak kita, apa yang benar sebenarnya untuk kita, itu mengkhianati perjuangan para pahlawan bangsa lah, seperti R.A. Kartini itu. Jadi apa yang dirasakan, apa yang dialami, sampaikan. Apalagi ketika itu adalah sebuah ketidakadilan yang benar-benar fakta ya. Kecuali kalau wanitanya memang mengada-ngada. Ada juga yang begitu sih. Saya tidak mau juga terlalu membela wanita. Ada loh yang misalnya nggak diapa-apain tapi bilangnya ini di sexual harassment sama ini, padahal enggak gitu. Cuma di komplimen aja, cantik ya kamu hari ini, langsung sexual harassment. Apa sih kalau kayak gitu loh. Jadi ya kembali lagi para wanita bersikap bijaksana lah. Karena kita ada episode yang berikut nih, bagaimana sih sebenarnya seorang wanita harus bersikap. Baiklah. Saya recap sedikit obrolan kita hari ini, apa yang bisa Anda bawa pulang ya kan. Yang pertama adalah ketika sebuah perselingkuhan terjadi, lihatlah secara objektif. Tidak hanya satu pihak yang bersalah, dua-duanya bagaimana, kita lihat faktanya seperti apa. Saling memaafkan, merefleksikan, dukungan keluarga juga penting untuk tidak menghakimi tadi. Dan para wanita atau para pria yang mengalami ketidakadilan, speak up lah. Iya, dan jangan lupa sosial media. Ya, sebagai yang berkecimpung di sosial media, siapapun Anda juga harus bersikap bijaksana. Exactly. Semoga menginspirasi Anda semuanya. Episode yang selanjutnya tentang wanita yang bijaksana seperti apa sih, kita bahas di podcast Dunia Diani. Jangan lupa, silakan like, subscribe, share YouTube channel ini sebanyak-banyaknya. Follow Instagram @dianipranata, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya, salam keluarga langgeng sejahtera.